harus berjuang melawan kemiskinan demi kedua anakku. Tapi, suamiku malah membawakan madu untukku. Akan aku balas pengkhianatan ini dengan kesuksesan. Kamu akan menyesal telah membuangku. Bang. Bab 1. Mak, malam nanti sudah mulai tarawih, kata teman Alif. Ibunya masakin rendang untuk sahur subuh nanti. Alif dan Mbak Ica boleh minta dimasakin rendang juga gak, Mak? Zahra terdiam mendengar celotehan anak bungsunya. Mata bocah lelaki berusia 5 tahun itu terlihat sangat berbinar-binar. Mana mungkin ia tega mengecewakan anak kesayangannya itu. Teman Alif bilang gak kalau ibunya mau masak rendang apa? Tanya Zahra mengomentari. Gak, dia cuma bilang masak rendang. Gitu doang, Mak. Oh, baiklah, nanti. Insya Allah, Mak siapkan rendang buat Alif dan Mbak Ica. Sekarang pergilah mandi, bukankah kalian harus mengaji ke masjid? Tita Zahra kepada anak-anaknya. Alif dan Ica tidak membantah sedikit pun. Bahkan, mereka tampak sangat bersemangat untuk menuju ke masjid, karena di sana mereka akan bertemu dengan teman-teman sepermainan. Walaupun sebenarnya para bocah di kampung tersebut, hampir sebagian besar selalu saja mengejek dan menghina mereka. Hanya anak Pak Ustadz Amir yang bersedia bermain dengan Alif dan Ica tanpa mengejeknya. Terkadang, ia juga membela kedua kakak beradik itu. Namanya adalah Ahmad Abdullah, bocah berusia 8 tahun, seumuran dengan Ica. Setelah bersiap-siap untuk mengaji, Alif dan Ica pun berpamitan pada ibu mereka. Mak, jangan lupa masakin rendang. Ya, nanti setelah mengaji, kami akan pulang sebentar sebelum pergi tarawih. Iya, Nak, Emak janji akan memasakkan rendang untuk kalian. Pergilah. Alif hanya mengangguk dengan wajah lesu, membuat Zahra pun kembali bertanya. Kenapa kamu memasang wajah muram begitu? Nak, ada apa lagi? Liv, kamu kayak gak senang pergi ke masjid. Biasanya ceria banget. Ada yang ganggu Alif lagi? Ya, kalau soal diganggu, sudah biasa, Mak. Aku dan Mbak Ica gak ambil pusing lagi. Tapi, entah kenapa, hari ini aku pengen jajan. Biasanya siomay ikan sering lewat di depan masjid setelah jam mengaji. Semua teman Alif jajan, hanya Alif dan Mbak Ica yang gak jajan. Zahra tertegun mendengar celotehan Alif. Akhirnya, ia merempat basaku baju gamis lusuh yang sedang dia kenakan. Zahra menemukan uang pecahan Rp2.000 dan tampak agak kusut. Apakah segini cukup untuk membeli siomay? Liv, cukup kok, Mak. Dapat 2 biji. Lumayan, 1 biji untuk Alif, dan 1 biji lagi untuk Mbak Ica. Jawab si bocah sambil tersenyum sumringah. Ya sudah, Nak, pergi. Berangkatlah mengaji. Nanti kalau Emak sudah dapat kiriman dari bapak kalian, Emak pasti akan kasih uang jajan yang lebih banyak. Alif mengangguk ceria, kemudian berlalu dari hadapan Zahra sambil menggandeng tangan Ica. Tak terkira betapa sedihnya hati Zahra melihat pengertian dari anak-anaknya. Walaupun hanya diberikan jajan Rp2.000, mereka tetap sangat gembira. Tidak pernah mengeluh, apalagi sampai membanding-bandingkan uang jajan mereka dengan orang lain. Ya Allah, kenapa Bang Rahman belum juga mengirimkan uang bulanan? Seharusnya sudah 5 hari yang lalu dia kirimkan uang ke sini. Tapi kok gak sampai-sampai? Ya, apa telah terjadi sesuatu di kota? Gumam Zahra seorang diri. Dia lalu menghempaskan bokongnya di kursi kayu yang ada di teras rumah. Sekarang pikirannya kembali tertuju pada permintaan Alif sebelum ia dan Ica berangkat ke masjid. Anak-anak pengen dibikinin rendang. Ya Allah, dari mana uangnya? Sedangkan aku gak punya uang untuk membeli daging ayam ataupun daging sapi. Kalau untuk bumbu-bumbu rendang, bisalah aku minta ke Romlah di sebelah. Atau aku bisa jual kangkung dari sawah untuk ditukarkan dengan bumbu-bumbu dan juga cabai. Tapi, bagaimana dengan dagingnya? Zahra benar-benar frustrasi memikirkan keinginan sederhana dari Alif. Dia pun berinisiatif untuk pergi ke sawah. Siapa tahu ia bisa mengumpulkan banyak kangkung dan menjualnya keliling kampung. Lalu uangnya bisa dibelikan daging. Dengan semangat yang menggebu-gebu di dalam hatinya, Zahra berharap bisa mewujudkan keinginan sederhana dari anak-anaknya. Ia pun berjalan melewati jalan setapak menuju ke sawah.
Pekerjaan sehari-hari Zahra adalah memulung kangkung, genjer, atau apapun yang ada di sawah dan sungai untuk dijual keliling kampung. Untuk menggarap sawah, dia tidak punya lahan. Jadi tak ada yang bisa ia kerjakan selain mengumpulkan sayur mayur liar untuk dijual. Kadang, sesekali dia dipanggil oleh Juragan Thohir, orang paling kaya di kampungnya, untuk membuka dan membersihkan bawang yang akan dikirimkan ke kota. Tapi, pekerjaan itu tidaklah setiap hari ada. Kalaupun ada, penghasilan yang bisa didapat oleh Zahra setiap bekerja paling maksimal Rp20.000. Untunglah Ica yang sudah sekolah mendapatkan keringanan dari dana pemerintah, sehingga dia bisa sekolah gratis. Bahkan, buku-buku pun diberikan oleh pihak sekolah. Begitu juga dengan sepatu, tas, dan baju yang terkadang diberikan oleh wali kelas. Katanya, bekas dipakai anaknya dulu. Sambil berjalan melewati pematang, pandangan Zahra tertuju pada keong sawah yang merayap di sekitaran padi. Ia berdiri dan termenung cukup lama. Apa sebaiknya aku buat rendang keong saja? Ya, aku rasa Alif dan Ica pasti suka. Aku tinggal berikan banyak bumbu biar gak amis. Lagian, Alif gak bilang tadi dia mau rendang apa. Yang penting kan rendang. Daripada aku berhutang di warung dan gak tahu kapan bisa membayarnya. Ada baiknya mengambil keong-keong ini untuk disulap menjadi